Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai lokasi ini bersama Zaki. Deli Tua, Jalan Pesona. Tadi komplek ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من لا نبي بعده. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh berkah ini. Allah masih berikan kita semua kesehatan, kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah penuh berkah ini di majelis Al-Karamah Karimah. Masya Allah, alhamdulillah, salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan khairil anam, kekasih kita yang sangat-sangat mengasihani kita, itulah Rasulullah SAW. Yang saya muliakan adinda saya, pupu saya juga, itu Ustaz Yunus ya, sahibul bait. Dan yang saya muliakan Bapak Ketua Pengajian ini, yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan yang saya sayangnya anak kami dari Tahfidzul Quran Darul Adib di Amplas. Alhamdulillah, saya sekali lagi mohon maaf karena keterlambatan saya. Pesawat saya delay tadi 1 jam dari Jakarta, jadi akhirnya saya sampai jam 9, terus saya langsung ke sini. Alhamdulillah, majelis ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majelis ini silaturahmi. Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, ya ayuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah itu dia tidak mengatakan wahai orang yang beriman, tapi Nabi mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi Rasulullah itu tidak hanya menurut orang
Islam saja Nabi sebut wahai manusia, afsus salam, selalulah kalian menebarkan salam, senantiasalah kalian menebarkan salam. Jumpa kita orang Islam, assalamualaikum. Nah, jumpa saudara-saudara kita yang tidak Islam, kita ucapkan selamat pagi, bertegur sapa. Yang kedua Nabi kita sebut wasilul arham, selalulah kalian menghubungkan silaturahmi. Silaturahmi ini artinya selalu kita berbuat baik sama orang. Agama ini dibina atas kebaikan. Agama ini dibina atas mahabbah dan kasih sayang. Agama ini diajarkan dengan penuh kelemah lembutan. Itulah Islam itu. Rahmatan lil alamin. Agama ini baik. Rasulullah itu mengajarkan kita kelemah lembutan, kebaikan. So itu hidup kita mesti selalu berbuat baik. Berbuat baik dengan jiran, berbuat baik dengan tetangga, dengan sahabat. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Itulah ajaran agama kita. Siapapun tetangga kita, orang Islam, orang bukan Islam, kita mesti baik. Jadi sebab itu Nabi sebut wasilul arham. Yang kedua wasilul arham, hubungkan silaturahmi. Yang ketiga wa at'imut ta'am. Nah, Rasulullah mengajarkan kita wa at'imut ta'am, banyaklah kamu makan di rumah. Jadi Rasulullah itu menyuruh kita makan di rumah. Artinya istri kita yang masak supaya terjamin kebersihannya, kehalalannya, itu kita makan. Jadi ajaran Islam ini bagus. Hari ini kan terbukti hari ini semua orang sekarang lebih banyak makan di rumah. Sudah 2 tahun. Nah, Allah suruh manusia hari ini makan di rumah, GoFood, ya kan? Dulu kan kita makan di sana, kita makan di restoran, makan di kafe, ya. Hari ini kita semua banyak makan di rumah. Hari ini Allah mau buktikan, kalaulah makan di rumah itu bagus. Yang ketiga, yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Banyaklah kamu salat malam, tahajud. Ketika manusia sekelilingmu mereka tidur, itulah kemuliaan bagimu. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu akan masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan kamu selamat. Jadi ini 4 hal yang saya mau ajak Bapak Ibu sekalian. Selalu hidup ini berbuat baik. Zonnul mu'minina khaira, berbuat baik. Orang kalau hatinya bersih, dia bahagia dunia akhirat. Kalau hilang dari diri kita hasad, kedengkian, insya Allah hidup kita bahagia. Rezeki kita melimpah ruah. Tapi kalau tersemai dalam hati jiwa kita kedengkian, hasad, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit itu. Penyakit batin. Ya. Kita itu mesti mandang orang, oh sukses kawan saya, kita senang hati kita. Naik pangkat kawan kita di kantor, bahagia kita. Itulah orang yang mulia. Gak perlu kita naik memijak orang. Gak perlu kita untuk sukses menjatuhkan orang. Hiduplah bahagia, hiduplah penuh kerahmatan, kebaikan. Gak perlu sibuk mengurus urusan orang, apalagi bertetangga-tangga kayak gini. Ya kan? Nah, karena saya pun dulu tinggal di perumahan saya. Di perumahan Menteng Indah saya tinggal dulu, sekarang tak, sudah tinggal di pesantren. Saya suka tempat tinggal itu. Sampai hari ini saya jatuh cinta dengan perumahan itu karena masyarakat di situ bagus-bagus. Nggak sibuk mengurus urusan orang. Yang penting bagi mereka itu ke masjid. Nah ini saya tengok dalam grup kami itu, untuk kurban ini saja dah 27 ekor lembu. Untuk musim ini, itu pun belum habis lagi pendaftaran. Nggak tahu saya kalau di tempat ini ya, ada berapa puluh ekor sih lembunya. Takut ekornya yang ada. Ya, 23 ekor. Dibeli ekornya dipajak simpang 5, 27. Nah itu. Jadi nggak sibuk orang sana, sebab itu bahagia mereka.
nggak ada orang berantem di perumahan Menteng Indah itu, karena di sana semua orang profesional. Orang nggak sibuk mengurus urusan orang, mereka itu sibuk ke masjid. Akhirnya Allah rahmati dia, Allah berkahi. Kita pun begitu. Itu bapak-bapak kalau sudah bertetangga ini, apalagi kan pengajian karimah, namanya apa tadi? Karimah apa? Al-Karimah, Masya Allah, mulia itu artinya. Karimah itu, karimah, kemuliaan. Karimah itu kedermawanan. Dua makna karimah ini. Satu, mulia, satu lagi, dermawan. So itu kalau di Makkah itu, Ramadan Karim. Disebut itu Ramadan Karim. Ya, karena di Makkah itu, orang kalau puasa itu, pemurah. Luar biasa pemurahnya orang di Makkah Madinah. Itu disebut Ramadan Karim. Jadi ini pengajian karimah, ya kan, Al-Karimah, Masya Allah, mulia, dermawan, ya, baik. So itu hilang ke dalam diri kita suuzon sama orang, berburuk sangka, ya. Apalagi pengurus masjid, kadang-kadang mengurus masjid pun berantak. Panitia masjid selalu buruk sangka. Kadang-kadang dia lebih sibuk menguruskan, padahal infak dia nggak adanya di situ. 2.000, 3.000-nya, tapi kalau dia bercakap itu seolah-olah dah 200 juta dia di masjid itu. Kalau di masjid sini nggak ada kayak gitu Pak ya, nggak ada ya, nggak ada yang mengaku maksudnya, ya nggak ada. Jadi sebab itu insya Allah bersihkan hati. Itu Allah sebut dalam Quran itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau Bapak mau bahagia, bersihkan hati. Itu aja. Jangan kotor hati kita. Jangan kita hasud, dengki sama orang. Syukuri apa yang ada itu. Itu sebabnya kalau Bapak pernah baca dialog kura-kura dengan ikan, bertentangan itu. So itu kura-kura itu dia hidup sampai 800 tahun. Kura-kura itu lama hidup. Makhluk paling lama hidup itu termasuk kura-kura. Yang kedua dog. Dog itu bisa hidup 700 tahun. Karena apa kura-kura itu lama hidup? Karena kura-kura ini sifat dia itu nggak suka mencampuri urusan orang, makhluk lain gitu. Di sungai, di mana-mana dia di sungai itu cari makan. Dan kura-kura ini sama seperti penyu, dia suka merantau. Penyu pun seperti itu. Dia itu kalau tinggal di Belawan, penyunya itu warga negara Indonesia Belawan, dia sebelum dia bertelur itu dia pergi Australia, pergi Malaysia, Melaka, pergi Papua Nugini dia. Tapi tiba nanti waktunya dia mau bertelur itu, dia akan pulang itu ke Belawan. Pulang dia ke Pantai Cermin. Karena dia kura-kura Melayu. Di Pantai Cermin sana dia diserang. Ketika menghasilkan dia pulang. Dia bertelur itu enggak siang. Dia bertelur itu tengah malam waktu tahajud. Jam 2, jam 3. Mendarat dia di pantai. Itu digalinya, dilobanginya itu pantai itu, dikeluarkannya lah telurnya sampai 50, 70, 1 ekor. Setelah itu ditutupnya telurnya, pergilah dia ke samudra, tawakal Allah. Ini ajaran yang baik. Ada hasil merantau, kita kan merantau nih, tapi hasil kita bawa pulang. Itu sebabnya Cina itu, minta maaf saya, ya, mereka itu negara mereka hebat. Karena warga negara Cina dimanapun dia tinggal, walaupun warga negara Indonesia dia tanyakan dia, harta dia disimpannya di China sana, di RRC sana ya. Bukan macam orang kita, baru sebulan di sini orang Mandailing, nggak pandai bahasa Mandailing dia. Ada orang kayak gitu, ya. Tapi masih daun ubi tumbuk juga dimakannya, ya kan? Tapi anak dia itu nggak ada yang pandai bahasa Mandailing. Jangan karena dia nggak pandai, tapi nggak malu dia bilang dia harahap, nggak malu dia bilang dia Nasution, nggak malu dia bilang dia orang Banjar, tapi bahasa Banjar masih nggak pandai dia. Ya, dia bilang dia orang Jawa, tapi nggak pandai dia bahasa Jawa. Malu lah sikit.
Begitu. Jadi akhirnya kura-kura ini penyu seperti itu. Dia nggak seperti sebab itu pepatah mengatakan jadilah seperti penyu, jangan jadi seperti ayam kampung. Penyu tuh bertelur dia tengah malam nggak tahu orang. 50, 70, 100 butir telur dia. Setelah itu ditutup itu, tutup begini. Nanti sudah cukup harinya 41 hari menetas dia. Keluarlah penyu itu masuklah ke laut. Induknya udah begitu, udah mungkin ke Sydney dia. Ya, atau kemana-mana dia. Hasil dia yang dia dapatkan tuh 50, tapi nggak senyap dia, diam nggak banyak cakap. Kalau yang kampung, tengok ayam kampung bertelur, hiruk pikuk satu kampung, kok katanya. Keluar satu kecil pula tuh. Telurnya satu kecil. Sibuk ribut, yang tidur pun terganggu. Hiruk pikuk, itu baru sedikit kekayaan. Malu kita baru naik kereta kayak gini, sudah ditukar knalpotnya ribut satu kampung. Itu orang nggak punya otak. Masih hidup susah tapi sombongnya telah mati. Iya, banyak orang kayak gitu, membalap-balap lagi dia. Itu pun masih kredit lagi kereta dia itu. Tapi suaranya suara ayam kampung. Nggak ada yang kayak gitu sini. Yang nukar-nukar knalpot nggak ada ya? Nggak ada juga itu. Nah, bagus sih orang kampung sana itu sebelah sana. Ujung sana ya Pak ya. Iya, orang sini bagus-bagus. Tengok pun wajah-wajah ini. Wajah-wajah surgawi semua. Luar biasa ini. Wajah-wajah surgawi ya Pak ya. Bagus ketua pengajian Al-Karimah ini. Anggotanya bagus-bagus semua ya. Masya Allah. Jadilah seperti penyu itu. Jadi saya kembali ke cerita saya, kisah saya, kura-kura itu. Di sungai itu dia nggak sibuk. Ketika airnya kering, airnya sikit, ya diam aja. Airnya keruhnya diam aja. Masuk dia ke cangkang dia, ditutupnya aja. Nggak seperti ikan. Ikan itu jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Cari sana, cari sini. Sibuk, nggak pernah bersyukur dengan apa yang ada. Coba kalau ikan itu bersyukur dia dengan apa yang ada, dia makan apa yang di sungai itu, nggak tertangkap dia, nggak masuk kuali itu. Penyu buktinya itu dia. Kata ikan itu, penyu, kau ini ku tengok nggak ada. Ya, apa saya? Kalau saya sibuk-sibuk ribut-ribut pun bukannya air keruh jadi putih. Jadi ngapain saya sibuk seperti kau jalan sana jalan sini? Akhirnya sekali jalan sana, datang tukang pancing, cek. Oh, enak ini perbaikan gizi kata ikan itu. Ditangkapnya itu. Terus makan, diambil. Dimakannya pancing itu. Terangkatnya. Tuk, terangkat ke darat. Ditokok sama tukang pancing itu. Pok, mampus. Ya kan? Tokok, nggak cukup ditokok itu. Dibawa bapak abangnya ke rumah. Disisik bininya lagi. Disisik sama istrinya. Nggak cukup disisik Pak. Disayat-sayat. Nggak cukup sayat tuh, diasami, digarami tuh. Nggak cukup di situ, digoreng, dibakar, itu nggak cukup. Dikasih sambal. Menderita orang yang kotor otaknya. Menderita ya. Dah masuk ke perut, baru keluar balik ke sungai. Kembali dia ke asal dia, ke sungai sana dia. Tapi bukan ikan lagi, dia molen. Coba tengok. Orang yang kotor nih, otaknya ini, penyibuk nih, suka mengurus urusan orang. Itulah nasib dia. Menderita. Disiksa. Lebih sadis dari PKI dibuat sama dia. Betul kan? Karena apa tadi? Dia sibuk jalan sana, sibuk jalan sini. Tidak mensyukuri apa yang ada. Akhirnya dia mencari kenikmatan-kenikmatan. Kadang-kadang kenikmatan itu dia lupa kalau itu adalah jebakan. Hiduplah seperti kura-kura. Hiduplah seperti penyu. Bersihkan hati. Gak sibuk masuk cangkang. Kita gak perlu sibuk seperti ini cerita corona-corona ini. Ngapain kita posting sana posting? Baca pun tidak aja. Dah meninggal dunia orang, entah mana orang meninggal. Akhirnya sekarang takut orang hidup. Betul. Di Jakarta itu Pak, Jakarta saya kan baru pulang. Dalam sebulan ini 4 kali saya ke Jakarta. Ya. Seperti kota mati.
habis, bandara semua habis. Karena orang terlalu berita ini terlalu dibesar-besarkan. Nah, jadi inilah hebatnya. Nauzubillah.